Oke, mungkin bisa dimulai ya. Buat Iqbal udah siap? Siap. Ayo lang. Oke. Oke. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum, halo. Bisa dijawab? Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, makasih banyak ya udah bergabung pada agenda SPU kali ini, dan gua harap jangan pada keluar di tengah jalan ya, soalnya ini udah roomnya banyak banget yang mau masuk ke sini, dan kalian adalah orang-orang yang sempat masuk sini, dan banyak teman-teman kalian yang nggak sempat masuk sini dikarenakan kapasitas room yang terbatas. Di sini gue memperkenalkan diri, nama gue Daud Alamir Rahmatullah, gue mahasiswa di FITB ITB, yaitu Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian tahun 2021. Gue di sini sebagai moderator, dan untuk SPU kali ini kita akan membahas materi tentang kinematika yang bakal langsung dijelasin oleh teman-teman gue, yaitu Kak Iqbal ya. Untuk mungkin sebelum SPU dimulai, marilah kita berdoa yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Oke, tanpa berlama-lama, untuk Kak Iqbal silahkan untuk melanjutkan SPU. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Daud dan Nitya yang lainnya udah mempersilahkan saya untuk tampil di depan kalian untuk mengajarkan materi SWU ya tentang fisika kinematika. Sebelumnya gue mau ngenalin diri dikit. Gue kebetulan satu fakultas sama Alam ya, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di Institut Teknologi Bandung. Di sini gue bukan tutor tetap ya buat fisika nanti ke depan-depannya kalian. Jadi nanti kalian bakal dapat tutor fisika yang ya insya Allah lebih kompeten lah gitu. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan saya ada yang salah, mohon maaf. Kalau misalkan kalian lebih tahu dari saya, boleh kita di sini saling sama-sama belajar gitu. Jadi santai aja ya teman-teman. Oh iya, kalau misal buat yang mau nanya gitu ya, kalian bisa ngetik di chat dulu di tengah-tengah jalan, nanti biar moderator yang ngasih tahu ke saya, soalnya nanti saya share screen. Oh iya, saya off cam ya, izin off cam soalnya nanti takut nge-lag di sayanya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelumnya ini suaranya jelas nggak? Jelas. Oke, nggak keresak-keresak kan ya? Enggak. Oke, izin off cam ya. Oke. Kita mulai share screen coba. Gimana teman-teman? Ini udah kelihatan atau belum ya? Udah. Kelihatan Kak. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kita tes dulu. Ini delay nggak nih? Misal delay nggak di kalian? Enggak Kak. Nggak delay ya? Oke, takutnya delay. Langsung aja kita mulai ya materi kinematika sore hari ini dengan membaca bismillah. Oke teman-teman, sebelumnya udah pada tahu belum sih kinematika itu apa? Jadi di fisika gitu ya, sebenarnya ini masuk ke dalam materi mekanika teman-teman. Nanti ada ini mekanika. Nanti mekanika itu dibagi lagi menjadi ini kinematika. Ada juga dinamika. Ada dinamika 1 dan dinamika 2. Nah, untuk kinematikanya dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada kinematika 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Kalau misalkan untuk jenjang SMA, kalian cuma belajar yang 1 dimensi dan yang 2 dimensi teman-teman. Cuman kalau misalkan buat sore hari ini, gue bakal jelasin sedikit konsep-konsep yang 1 dimensi sama 2 dimensi.
Nanti kalau misalkan cukup gitu ya, kita ya bahas-bahas soalnya sedikit gitu. Cuman kalau misalkan yang satu dimensinya aja yang cukup buat sore hari ini, tetap nanti gue bakal share hasil coretan gue ke kalian yang 2 dimensi ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke yang 1 dimensi. Sebelumnya kalian pasti udah sering dengar ya istilah-istilah kayak perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan, percepatan gitu teman-teman. Nah, kalian tuh sebenarnya tahu nggak sih bedanya itu apa? Tahu nggak teman-teman? Boleh sambil on mic atau gimana? Oke, mungkin pada malu-malu ya, langsung aja kali gua jelasin. Di sini perpindahan, di sini ya teman-teman, kalau misalkan buat perpindahan, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama perpindahan, terus apa sih bedanya sama jarak? Nah, kalau misalkan perpindahan, taruhlah di sini nih, misalkan di sini dari 0, gua jalan taruh ke angka 2, terus misalkan gua balik lagi ke angka 1. Nah, di sini kalian bisa tahu nggak bedain perpindahannya berapa, terus jaraknya berapa? Bisa. Gimana? Bisa sambil Kalau itu? perpindahannya 1 doang, tapi kalau jaraknya tuh 3. Oke, jadi kalian seenggaknya udah tahu ya, udah dapat gambaran awal. Jadi kalau misalkan jarak itu ibaratnya total lintasan. Nah, kalau perpindahan ibaratnya kita di sini kita taruh sebagai ibaratnya delta S ya, kan kalian di SMA tuh makanya S ya. Terus kalau misalkan jarak ya di sini gua simbolin D aja, distance gitu. Jadi kalau misalkan perpindahan ibaratnya cuman merhatiin dua titik dari posisi awal sama posisi akhirnya teman-teman. Nah, kalau misalkan jarak kita ngitung semuanya. Nah, kalau untuk perpindahan sendiri ini masuknya ke dalam vektor ya teman-teman. Aduh, ini vektor lagi. Sorry teman-temannya, ada agak ini dikit. Ini masuknya ke dalam vektor. Nah, kalau misalkan ini jarak masuknya ke skalar. Nah, kalian pasti udah tahu ya kalau misalkan vektor itu punya gaya dan punya arah. Sedangkan kalau misalkan skalar punya gaya doang nih, ibaratnya nggak punya arah dia, jadi berapa aja bakal tetap sama. Gua kasih contoh gini nih teman-teman, soal vektor ya. Sini 0, ini 1, ini min 1. Nah, gua buat dua garis kayak gini. Nah, kalau misalkan vektor ya teman-teman, ini bakal beda teman-teman. Yang satu ini min 1, yang sini 1. Nah, dari minnya ini menunjukkan tanda arahnya teman-teman. Biasanya kalau misalkan di SMA ya kalian belajar kalau misalkan positif itu ke kanan dan negatif ke kiri, cuman balik lagi ke sepakatannya masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk jaraknya sendiri, ini untuk jaraknya sama ya teman-teman, jadi 1 ke kanan dan 1 ke kiri gitu, jadi jaraknya sama kalau untuk jaraknya. Nah, kalau misalkan tadi udah buat perpindahan sama jarak, kecepatan gimana teman-teman? Bedanya kecepatan sama kelajuan apa? Ada yang tahu? Oke, langsung aja, kalian nih pada malu-malu ini kayaknya. Nah, ini sama ya teman-teman, kalau misalkan kecepatan itu kecepatan itu vektor. Nah, kalau misalkan kelajuan ini skalar. Nah, biasanya kalau misalkan kita suka beda pemahaman teman-teman, kayak misalkan kita ngelihat di sepeda motor gitu ya, kayak kecepatannya 80 km per jam. Nah, sebenarnya itu bukan kecepatan ya teman-teman, itu cuman kelajuan. Jadi dia kalau misal kelajuan itu cuman besaran aja, nggak menunjukkan spesifikasi arahnya tuh kemana gitu. Nah, kalau misalkan kecepatan, misal gua kasih contoh nih ya. Ini ada 2 gaya ya teman-teman. Yang di sini 6F misal, sini 6F. Nah, karena ini vektor ya teman-teman,
besar gayanya sama nih teman-teman, sama-sama 6F. Cuman karena ini vektor dan punya arah yang beda, jadi ini merupakan gaya yang berbeda ya teman-teman. Nah, gua kasih contoh nih ya teman-teman. Kayak gini. Misalkan di sini dari 20 km sampai 100 km. Ini kita aplikasiin aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan gua berangkat di titik ini nih teman-teman di 40 km terus sampai ke 80 km nih teman-teman. Terus dalam waktu misal gua cantumin 2 jam. Nah, ini buat kecepatannya gimana teman-teman? Ini kecepatan gue simbolin ini ya, misal kecepatan v, velocity ya teman-teman. Jadi kalau misalkan velocity karena vektor, ini rumusnya otomatis maka yang vektor juga teman-teman. Ini kan ada jarak sama perpindahan ya, karena ini vektor yang kecepatan, jadi gue makanya yang vektor juga nih yang perpindahan. Jadi kalian pasti sering nemu rumus gini, delta S per delta T. Nah, misal di 40, aduh ini mana nih? Di 40 km gua jam 2, di sini jam 4 ya. Nah, buat kecepatannya gimana teman-teman? Kita kalau misalkan kecepatan hitung dari perpindahannya aja teman-teman, dari total perpindahannya dari 40 ke 80 kan 40 kilo ya teman-teman. Mana nih? 40 km. Nah, untuk rentang waktunya 2 jam. Jadi ini kecepatannya 20 km per jam. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini, otomatis kalau misal gue hitung kelajuannya, pasti sama teman-teman. Ini agak dempet-dempet, sorry ya teman-teman. Ini kelajuannya gue hitung ya, kelajuannya. Sini gue K aja kelajuan. Nah, yang penting lo paham ya. Di sini kelajuannya sama kan, kalau misal kelajuan tuh gue kasih ininya jarak per waktu ya teman-teman. Kalian udah tahu kan ya kalau misal jarak tuh total ya, total yang ditempuh sama si pengemudi atau sama kita itu ada berapa. Ini sama ya teman-teman, ini 40 km juga, waktunya 2 jam, jadi 20 km per jam. Nah, beda halnya kalau misalkan gini teman-teman. Ini tadi, waduh ini gua hapus sedikit kali ya. Oke. Duh ini apa? Bentar guys, sabar. Oke. Misal tadi gua dari sini jalan ke sini, terus gua balik lagi ke sini ya teman-teman. Ini jadinya gimana teman-teman untuk kecepatan dan kelajuannya? Ini gua hapus sedikit ya. Kalian yang penting udah paham dikit lah. Nah, ini kalau misalkan buat kecepatannya, kita cuman meduliin sama si perpindahannya aja teman-teman. Dari 40 ke 60 berapa teman-teman untuk perpindahannya? Cuman 20 km kan. Nah, misal di sini gua tulis ya dari A ke B nih. Terus ini ke C. Dari A ke B gua taruh 4 jam. Terus ininya dari B ke C-nya 2 jam. Nah, berarti rentang waktunya yang gue hitung yang mana teman-teman? Tetap ya kita totalin dari A ke B terus ke C, berarti totalnya ada 6 jam. Waduh ini angkanya kurang bagus ini teman-teman, sorry. Jadi ini jadi 3, sekian lah ya gitu. Nah, kalau misalkan buat kelajuannya ini agak cukup berbeda teman-teman buat sama yang kecepatannya. Kalau kelajuan kan tadi udah gua sebut ya, jarak per waktu. Nah, kalau untuk kelajuannya jaraknya kita hitung totalnya teman-teman. Jadi dari
ini dari A nih, dari A terus ke B ke C dibagi waktunya ada berapa? Dari A ke B kan 40 ya teman-teman, terus dari B ke C ada 20, jadi ada berapa? Jadi ada 60 buat jaraknya. Terus untuk waktunya total ada 6 jam ya teman-teman, jadi untuk kelajuannya 10 km per jam tuh. Oke, terus untuk ini nih teman-teman, gue mau bahas sedikit ya tentang nanti. Ini kalian udah paham lah ya, gue anggap. Ini gue hapus sedikit di sini. Aduh. Oke. Nah, untuk yang ini nih, gue kasih contoh. Misal ini lo ya, ini lo, terus lo pengen ke rumah gitu. Nah, kecepatan itu dibagi dua teman-teman. Jadi ada kecepatan sesaat sama kecepatan rata-rata. Waduh, ini di mana ya? Nih gua. Waduh, agak mepet nih, gua hapus ya teman-teman. Nah, buat kecepatan sendiri, mana nih kursor gua? Nih. Buat kecepatan sendiri dibagi jadi dua ya teman-teman. Ada kecepatan rata-rata atau V average sama kecepatan sesaat teman-teman. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kecepatan rata-rata itu ibaratnya dari yang tadi teman-teman rumusnya sama, yang dengan delta S per delta T ya. Cuman di sini kecepatan rata-rata lo dari lo sini ke rumah lo gitu. Misal taruh berapa ya? Taruh 15 km. Terus lo tempuh dengan waktu 3 jam ya teman-teman. Kecepatan rata-rata lo berarti tinggal 15 per 3 teman-teman. Jadi 5 km per jam. Nah, kalau misalkan kecepatan sesaat nih, ibaratnya lo ngitung kecepatan lo di saat tertentu doang teman-teman. Ini misalkan gua taruh yang jalan berkelok-kelok gitu ya. Nih ada tanjakan lah, ada turunan apa gimana. Nggak mungkin kan kalau misalkan kecepatan lo di tiap saat tuh sama gitu. Ibaratnya misalnya di tikungan ini nih lo lari gitu ya, terus lo santai di sini, lo agak jongkok nih di sini, jalan jongkok apa gimana, nggak mungkin kecepatan tiap waktunya sama ya teman-teman. Kecuali kalau misalkan dihitung dari V average-nya, kecepatan rata-rata lo bisa ngira-ngira gitu dari lo ke rumah dengan 15 kilo dapat kecepatan rata-rata lo berapa gitu. Nah, kalau misalkan kecepatan saat lo cuman ngitung di suatu waktu doang teman-teman. Misal di saat lo lagi jongkok gitu ya, kecepatan lo berapa. Nah, kalau gitu kalau ini makanya delta ya teman-teman. Kalau karena itu di waktu tertentu doang, mendekati 0 ya teman-teman. Ibaratnya di suatu waktu doang secara matematis dirumusinnya gini teman-teman, misal waktunya mendekati 0 karena di satu ini doang. Nah, di satu waktu doang ya, delta S per delta T. Nah, secara matematis kalau misalkan lo nemu gini nih, ini bisa diubah jadi ds per dt. Mungkin lo pernah nemu ya rumus yang ini mah sering banget nih teman-teman. Nah, kalau yang ini untuk ngitung lo misal nanti ketemu kecepatan saat ya teman-teman. Oke, ini udah, tinggal yang percepatan. Nah, percepatan juga sama ya teman-teman. Oke, ini. Untuk percepatan itu simbolnya A. Jadi kalau misalkan percepatan itu perubahan, nih dari sini nih. Perubahan kecepatan dalam tiap detik gitu tuh teman-teman. Misal ini A-nya, jadi bisa kita notasin sebagai A sama delta V perubahan kecepatannya per delta T gitu ya teman-teman. Untuk percepatan. Nah, sama buat percepatan juga ada dua teman-teman, ada percepatan rata-rata average sama percepatan sesaat. Untuk penjabarannya sama kayak gini juga ya teman-teman. Itu secara
ringkas tentang ya setengahnya lo tahu dulu lah buat istilah-istilah yang ada di kinematika. Oke, yang selanjutnya kita bahas gerak lurus beraturan ya teman-teman. Lo pasti udah tahu ya teman-teman kalau misalkan gerak lurus beraturan tuh rumusnya ini sama tadi udah gue bahas juga buat rumusnya. Nah, kalau misalkan gerak lurus beraturan atau sering disebut GLB itu V-nya atau kecepatannya konstan ya teman-teman, ini namanya juga beraturan ya. Berarti V-nya konstan. Jadi mau lo detik ke 1 gitu atau detik kedua ya V-nya bakal tetap aja gitu, yang berubahnya dari si jaraknya. Berarti ini kalau misalkan di grafik ya teman-teman, ini kan V kecepatan terhadap waktu ya. Terhadap waktu berarti gimana nih buat grafiknya? Apakah lo nanti begini atau nanti begini atau nanti mungkin begini, gimana teman-teman? Lurus ke arah T. Oke, lurus ya begini nih. Kenapa lurus? Karena ya tadi ini tuh gerak lurus beraturan ya, V-nya konstan, jadi mau di detik berapa aja lo, misalnya detik 1, detik 2 atau detik 3 ya bakal konstan terus nih teman-teman. Nah, oke. Tuh. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman. Pengaruh grafik dari jarak terhadap waktu gitu teman-teman. Nah kan tadi ibaratnya nih, misal gue kasih contoh ya, misal di detik nih lo punya kecepatan 10 km per jam ya. Nah jangan deh nih terlalu, ini yang gampang aja, V-nya 10 meter per second. Nah misal di detik pertama, di detik ke 0 deh, kecepatan lu tuh 0 gitu loh teman-teman. Berarti di detik, aduh sorry ini gua hapus dikit teman-teman, agak annoying ya. Oke, misal di sini teman-teman, di detik pertama ya, di detik pertama itu lo 0 gitu loh, ibaratnya 0 meter nih. Nah, berarti detik pertama berapa teman-teman? Tadi kan 10 meter per jam ya. 10 meter per second. Berarti detik pertama 10 meter. Nah, terus di detik kedua berapa? 20 meter. Jadi ibaratnya ini cuma kelipatan aja. Jadi kenaikan dari si jaraknya itu konstan teman-teman, karena si V-nya juga konstan tetap. Jadi kenaikannya beratur lah ibaratnya gitu. Nah, berarti di sini kalau misalkan di sininya detik ke 0, 1, 2, 3 dengan kecepatannya 10 meter per second, kalau dibikin grafik gimana teman-teman? Ini kan 10 ya, taruh 20, 30. Otomatis gini kan, untuk detik pertama kita jaraknya dapat 10 meter, detik kedua 20, detik ketiga 30. Jadi untuk grafiknya lurus ya teman-teman kayak gini. Oke. Nah, tapi kalau misalkan gini deh, gue kasih contoh. Kalau misalkan di inian awalnya lo udah, misal di detik nolnya lo udah di jarak berapa nih? Di jarak 20 ya. Misal di detik nolnya, gue agak turun deh. Di detik nolnya lo udah ada di jarak 20 meter gitu ya. Terus dari kecepatannya 20 meter per second nih teman-teman, dari kecepatannya untuk V-nya ya, V-nya. Berarti otomatis untuk detik pertamanya, karena lo udah ada di 20 meter duluan, jadi untuk detik pertamanya gimana nih? Ini kan untuk detik ke 0 ya. Detik ke 0-nya lo udah ada di 20 meter. Untuk detik pertamanya berarti udah ada di ini nih. Udah ada di 40 meter ya, teman-teman. Udah ada di 40 meter, berarti nanti lo grafiknya kayak gini nih. Kalau nanti pinter-pinter ngebaca, nganalisis soal aja kalau misalkan ketemu. Tuh, yang penting lo udah punya gambaran konsep awalnya ya. Oke.
Nih untuk lanjut kita ke GLBB ya. GLBB. Nah, ini agak banyak lagi ya. Gue jelasin dulu sini. GLBB. Sebenarnya gerak lurus berubah beraturan tuh apa sih teman-teman? Pasti kalian udah tahu ya. Gerak lurus ada yang berubah dan juga ada yang beraturan gitu ya. Yang berubahnya apa? Berubah beraturannya apa? Nah, yang berubah beraturannya itu si delta V-nya teman-teman, si kecepatannya ya berubah. Oh ini nih, sorry. Ini buat rumusnya mana nih? Kursor tuh mana nih? Oh nih. Ini plus minus ya teman-teman. Plus minus, ini plus minus. Ntar gue jelasin kok, santai aja. Plus minus. Nah, karena gerak lurus berubahnya beraturan berarti si delta V-nya ini berubah secara beraturan. Kalau misalkan berubah secara beraturan per satuan waktu gitu ya, per satuan waktu itu dinamakan tadi teman-teman, dinamakan percepatan. Nah, berarti otomatis karena ini ya teman-teman berubahnya beraturan, si A-nya konstan. Jadi A-nya tuh bakal tetap sama teman-teman. Misal gua kasih contoh A-nya 2 meter per second kuadrat ya. Ini kalau misalkan secara ya biar lo nggak bingung gitu ya. Ini tuh maksudnya 2 meter per second gitu. Ngerti nggak? Jadi maksud dari A-nya ini lo berubah 2 meter per second kecepatannya per detik gitu loh, ibaratnya per detik. Biar mikirnya gampang aja teman-teman. Itu yang dimaksud GLBB. Nah, ini buat yang apa sih rumus-rumusnya gitu ya teman-teman nih. Kalau mau gue bahas juga yuk. Nah, untuk si grafik-grafiknya teman-teman. Kan tadi udah gue bilang ya, kalau misalkan A terhadap T nih ya, itu si A-nya pasti konstan. Berarti otomatis sama dong kayak yang tadi teman-teman. Kalau A-nya konstan terhadap waktu gitu ya, berarti untuk grafiknya gini. Nah, oke. Nih gua ubah deh. Jangan pilih lagi. Nih misal gua ya S lah, biar lo pada tahu gitu ya. Nah teman-teman, gimana kalau misalkan hubungan grafik antara V dan T gitu, atau si jaraknya ini mana jarak terhadap waktu gitu ya. Ini gua bahas kali ya. Ini kan ada 2 ya teman-teman. Jadi GLBB tuh ada 2 teman-teman. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, kalau buat aplikasinya juga ada banyak ya teman-teman. Buat GLBB tuh ada yang kayak ini yang gua ingat ya, ada gerak vertikal nih, gerak vertikal. Ada gerak vertikalnya tuh ada gerak vertikal ke atas, ada juga yang ke bawah ya teman-teman. Terus ada juga gerak jatuh bebas. Nah, ini dari ketiga ini gerak vertikal atas, bawah atau jatuh bebas gitu ya, ini pakai konsep si GLBB. Tuh teman-teman, atau nanti mungkin gerak parabola juga pakai prinsip GLBB sama GLB ya teman-teman. Cuman ini mau gua clearin dulu nih buat sini. Nah, untuk hubungan V terhadap T-nya, mana nih kursor gua? Aduh, kecil banget. Nah, tadi kan udah dikasih tahu ya kalau misalkan GLBB itu berubahnya si V-nya beraturan teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi udah gue contohin T
taruh A-nya konstan 2 meter per second. Dulu mana ini? 2 meter per second kuadrat, berarti penambahan V-nya tiap detik itu 2 meter per second per detik ya teman-teman. Jadi tiap detik ibaratnya nambah ini. Sorry. Nah, ibaratnya ini tiap detiknya nambah V-nya 2 meter per second gitu teman-teman. Jadi misal di sini kita taruh T-nya 1, 2, 3 ya. Yang awalnya tadinya yang awal misal di detik ke nolnya, di detik ke satunya itu 2 ya teman-teman, terus di detik keduanya juga nambahnya berapa? 2 meter per second, berarti jadi 4. Nah, nambah lagi nih teman-teman ke 6 pas di detik ketiga, jadi grafiknya jadi gini. Ini untuk yang percepat gitu ya teman-teman. Nah, ini gua bahas buat yang terlambat dulu deh, nggak apa-apa dulu. Oke, ini untuk V-nya. Nah, gimana kalau misalkan buat yang diperlambat gitu? Misal di awal kita ada 18 meter per second gitu ya. 18 meter. Ini sorry tulisan gua jelek banget teman-teman, udah lama gak sekolah gitu ya. Nah, untuk di detik pertama, kedua, ketiganya itu gimana? Misalkan ngurangnya berapa nih enaknya? 2 lah ya, misal gua taruh 2 ini perlambatannya nih, A-nya min 2 meter per second kuadrat. Nah, tadi kan lu tahu ya kalau misalkan kecepatan sama perpindahan itu vektor, jadi minusnya ini menunjukkan keterbalikan gitu. Kalau misalkan nggak ada tandanya, ya udah berarti bertambah. Nah, ini berkurang teman-teman. Berkurang 2 meter per second per detik gitu ibaratnya. Dari 18 berkurang jadi di sini misal 16 ya, 16, terus ini jadi 14, 12, 10 sampai 0 ya teman-teman. Jadi nanti grafiknya begini buat yang diperlambat. Oke. Nah, kalau hubungan grafik terhadap waktunya gimana nih? Nih gua kasih ini lagi kali ya. Nih gua. Nah, untuk hubungan jarak terhadap waktunya gimana teman-teman? Kan tadi lo udah tahu ya kalau misal si A-nya mah konstan, terus si V-nya naik secara beraturan gitu. Nah, untuk si jaraknya gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mungkin grafiknya nanti gimana? Begini atau begini atau gimana teman-teman? Udah tahu? Oke, langsung gue bahas aja ya. Oh iya teman-teman, nih buat yang ini juga sama ya, kayak yang GLBB tadi nih. Kalau misalkan di detik ke nolnya V-nya tuh udah dimulai dari 4, jadi ya lo bisa detik ke nolnya tuh sini dulu, terus tar baru begini gitu. Lo tinggal mahamin konsepnya. Oke. Gitu. Nah, untuk hubungan jarak terhadap waktunya kan ini ibaratnya nih gue kasih contoh deh. Untuk detik pertama, kedua, ketiga. Misal gue taruh sini A-nya 2 meter per second kuadrat gitu ya, nambah 2 meter per second per detik gitu. Jadi misalkan yang tadinya di detik ke 0 tuh 2 meter ya, 0 lah, taruh 0 dulu, 0 meter, terus detik pertamanya berarti berapa nih teman-teman? 2 meter kan. Nah, di detik keduanya berapa berarti teman-teman? Karena di sini 2, terus tambah 2 lagi. Jadi kecepatan itu nambah gitu. Jadi jadinya 4 kan teman-teman. Nah, 4 tambah 2, 6. Ngerti nggak kalian? Nah, kalau nggak ada yang ini pasti berarti ngerti ya. Jadi yang tadinya begini, oke. Jadi ntar lama-lama begini nih. Oke. Aduh, ini grafiknya jelek amat ya. Wah, nggak usah di ini lagi guys.
Bentar. Terus manual ini. Oke. Wah, kok jadi ngapus. Sabar guys. Oke, yang tadinya jaraknya misal 2 jadi 6 ya, terus nanti jadi berapa? 12 jadi makin waktu makin begini teman-teman. Nah, itu. Nah, untuk ininya juga perlambatannya ibaratnya. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Jadi ngurangnya tuh berapa gitu nanti berarti begini nih. Makin bawah makin curam gitu ya. Oke, untuk rumusnya gimana teman-teman yang mau gue bahas juga nggak nih? Kayak lo bingung nggak sih? Ini tuh dari mana gitu tuh? Bingung nggak teman-teman? Coba boleh dijawab. Lo tes. Oh, Ya gimana? Mau di ini juga? Bahas juga nggak nih? Kayak lo bingung nggak sih ini sebenarnya dapat dari mana gitu? Gua bahas aja kali ya. Ini gue pindahin dulu. Oke, kita, Oke, kita kopas dulu ya, copy. Ini nanti nggak muat. Nah, gue bahas di sini nih. Gue bahas di sini. Satu-satu aja deh. Nih, ntar ribet lagi loh ya. Ini dulu deh, biar enak ya. Oke. Nah teman-teman, gue mau bahas dari sini ya. Ini gue batasin dulu ya biar nggak bingung. Oke. Mana nih? Mulai dari sini, gue pecah dulu ya teman-teman. Ini kan jadinya berarti misal kalau T-nya gue pindahin ke sini, jadinya A kali delta T gitu ya, sama dengan delta V. Nah, delta V itu apa sih teman-teman? Kan kalau misal delta ibaratnya dari yang akhir dikurang yang awal kan teman-teman, berarti V akhir dikurang V awal ya kan, sama dengan A kali delta T. Nah ini langsung ketemu aja nih teman-teman. Jadi VT nih gue ubah ya, gue balikin ke sini sama dengan V0 ditambah A kali delta T gitu teman-teman. Berarti enggak. Nah ini kan ini buat satu rumusnya nih udah ketemu lah ya nih ibaratnya. Nih buat yang rumus ini teman-teman. Nah untuk tanda ini kan ada positif ada negatif ya teman-teman. Ini tergantung dari yang tadi dipercepat atau diperlambat. Kalau misalkan diperlambat ya itu pasti dikurang gitu loh. Buat makanya simbol dikurang, makanya kalian harus teliti gitu loh. Jadi ibaratnya ini kayak gua kasih fenomena gini. Fenomena misal ini yang ini deh nih. Ini kan misal bola nih ya, bola. Waduh bolanya gede amat, nggak boleh ya. Bola gue lempar ke atas, terus dia otomatis turun lagi kan. Nah selama proses ini teman-teman naik ke atas, pas kita lempar ke atas, V-nya itu ke atas teman-teman, V-nya ke atas, tapi ada perlambatan, ada perbedaan perbedaan arah gitu loh. Ada yang menekan ke bawah dari si A-nya. A-nya itu gravitasi bumi ya. Nah, jadi kalau misalkan pokoknya kalian amati fisiknya dulu teman-teman, kalau misalkan fisika gitu, jangan ngafal jangan ngafal rumus atau apalah, ntar kalian tersesat sendiri gitu loh. Jadi ini kalau misalkan nanti pakai prinsip GLBB ya, GLBB ini makanya yang diperlambat. Nah, kalau misalkan dari ini, kan nanti di sini V-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman ya, karena udah mencapai titik ketinggian tertentu gitu loh. Nah, nanti ke sini untuk detik pertamanya itu si V-nya masih 0, terus yang detik keduanya, T2-nya ini nambah sesuai si gravitasi bumi ini 10 meter per second kuadrat. Jadi nanti makin lama, makin ke bawah, makin cepat gitu teman-teman. Ini
searah ya untuk A sama V-nya kalau buat yang ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan buat dari yang bola ke atas terus ke bawah, ini fenomenanya namanya, kita pakainya nanti ya prinsipnya GL BB dipercepat. Ini masuknya sama aja kayak ke gerak vertikal ya teman-teman nih, buat fenomena jatuh ini vertikal. Kalau misalkan vertikal ke atas nih, ke atas, ini makanya ingat ya, vertikal ke atas kan gue jelasin dikit deh para buat yang penurunan rumusnya nanti. Nah yang tadi nih buat bola, aduh ini kayak balon ya, sorry. Oke. Bola nih ke atas kita lempar, nih gerak vertikal ke atas ya teman-teman. Ini tadi inget ya, ini makanya prinsip yang diperlambat gitu. Jadi buat rumus-rumusnya tinggal lo ganti-ganti aja. Kalau misalkan di sini tuh makainya, misal makainya S ya, makainya S, tar pakainya H. Kalau misal di gerak vertikal, terus kalau di sini makainya A, kecepatan taruh tinggal ganti aja pakai G. Terus tandanya kalau yang vertikal atas tuh berarti minus, kalau vertikal yang ke bawah berarti dipercepat ya teman-teman, pakainya plus gitu. Nah kalau misal buat gerak jatuh bebas, ini agak sedikit beda ya teman-teman. Aduh ini udah penuh aja. Nih gue taruhin dulu deh. Ini agak nggak runtut, sorry ya. Oke. Misal gerak jatuh bebas nih, gerak jatuh bebas. Nah, sebenarnya kalian tuh udah tahu nggak sih? Udah tahu belum sih bedanya gerak jatuh bebas sama gerak ini apa? Gerak vertikal ke bawah gitu, GVB. Nah, kalian udah tahu belum? Nah, kalau misal belum, gue jelasin ya. Kalau gerak vertikal ke bawah nih ya, sama gerak jatuh bebas, itu bedanya di kecepatan awal teman-teman. Kalau misalkan kita melempar buah nih dari atas pohon ya ke teman kita nih, misal gini nih, misal kita di sini, tuh jelek banget ya, kita melempar buah ke bawah, sini ada yang lagi tidur nih, Einstein lah ya ibaratnya, lempar apel teman-teman, tapi si dari kitanya ngelemparnya pakai tenaga gitu, jadi ada V0-nya teman-teman, ada kecepatan awalnya. Bedanya sama gerak jatuh bebas, dalam kasus sama nih, gerak jatuh bebas, dalam kasus yang sama, gini. Oke, ini ada si Einstein lagi tidur ya teman-teman. Lagi tidur. Nah, si apelnya itu nggak ada ibaratnya gaya awal gitu dari kita. Jadi si V0-nya sama dengan 0 gitu loh teman-teman. Ini yang penting banget lo tekenin buat gerak jatuh bebas gitu loh. Gerak jatuh bebas pokoknya V-nya 0 aja, nggak ada kecepatan awalnya. Nah, buat rumusnya juga berpengaruh ya teman-teman. Tapi sama nih dari sini teman-teman nih. Kita copy dulu. Ntar gua bahas kali ya penurunan rumusnya kalau ada. Nih. Oke, ini udah paham lah ya lo ibaratnya. Gua hapus dulu. Oke. Ribet amat ya. Waduh, udahlah kita langsung aja. Kita paste nih si gambar. Aduh, ini lah. sorry guys, kita delete mana? Kita taruh di bawah deh, nih. Tuh jadi ke spill kan tuh soalnya. Misalnya sini. Nah, kalau si gerak jatuh bebas, karena dia, ini gue taruh sini ya, gerak jatuh bebas nih teman-teman. Karena dia V0-nya itu selalu 0, nih. Berarti dia nggak punya gitu loh, apa ibaratnya cuma punya nanti kalau misalnya rumusnya ini doang. Tapi karena dia jatuhnya ke bawah ya, otomatis kan dipercepat ya teman-teman ya, dipercepat nih. Jadi tandanya itu pasti positif teman-teman. Nah jadi nanti buat si S-nya
Ini gua ganti ya sesuai ini. S-nya tuh kalau misal digerak vertikal jadi H sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Nah, buat si VT-nya ya sama dengan GT teman-teman, G delta T gitu ya, sama aja. Nah, buat di sini VT kuadratnya sama dengan 2GH teman-teman. Nah, tuh. Tahu nih gua kalau misal mau ringkasin lagi, jadinya V-nya, V akhirnya VT lah ya, nih sama dengan akar 2GH. Nah, kalau misalkan lo udah mulai nyicil-nyicil gitu ya, belajar pasti kayak sering banget nemu-nemu rumus gitu loh, padahal yang nggak perlu, aduh ini apa lagi. Ibaratnya dari rumus-rumus itu tuh nggak perlu lo hafal gitu, yang penting lo tahu konsep dasarnya itu gimana, ntar tinggal lo coret-coretin aja gitu teman-teman. Oke, ini buat graf jatuh bebas ya. Kalau yang gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah gitu ya, tinggal bedain ini aja teman-teman, GLBB, cuman si plus minusnya harus lo perhatiin gitu. Nih, biar ini kali. Oke. Nah, tadi ini udah, gua mau bahas dikit, ini masih ada waktu 15 menit, tentang ini dulu nih, penurunan rumusnya. Tadi kan kalau buat rumus yang ini udah ya teman-teman ya. Ini gua mau bahas dulu yang ini deh. Oke. Kita copy ya. Ini gua apa ya ibaratnya, yang penting kalau fisika tuh lo tahu fisiknya dulu, lo tahu konsepnya. Kalau misal buat aplikasi soalnya lo tinggal ngulik-ngulik gitu lah. Di fisika kalau misalkan lo hafal rumus ya, lo mau setahun belajar juga kagak bakal cukup gitu tuh. Mau setahun fokus buat fisika dong juga nggak bakal cukup teman-teman. Ntar lupa lagi. Kalau yang penting tuh buat si konsepnya. Oke. Kalau dari kanan mah ya abain dulu aja ya teman-teman. Ini kita taruh dulu lah bawah biar nggak ganggu banget. Oke. Nah ya, gue mau bahas sedikit. Ini apa lagi guys? Tentang kayak kita tuh dapat rumus ini tuh dari mana gitu tuh ya, dari penurunan rumus. Sebenarnya simpel teman-teman, kan tadi ini ya udah apa sih, misal gua taruh nih grafik gini, gua taruh grafik sini, terus misal di sini ini kan gerak lurus berubah beraturan teman-teman. Misal gua V, sininya T ya, atau terus misal gua gambar grafiknya begini nih, begini. Nah, oke, ini berarti V-nya kan bertambah secara konstan ya teman-teman. Nah, misal gua ambil di sini deh nih. Nih gue pengen ngejelasin aja kalau gimana prinsip rumusnya nih. Berarti sini T0 ya, ini T1, ini berarti delta T, ini V0, ini VT nya sini, berarti ini gua sini delta V ya teman-teman. Nah, ini kan berarti ada dua ya teman-teman, ada yang satu nih persegi panjang lah, taruh satu lagi segitiga. Oke. Segitiga nih dua. Nah, kalau misalkan dari yang proses satu itu, gua mau cari luasnya gimana nih berarti teman-teman? Berarti delta T dikali V0 ya, atau biar enak V0 kali delta T deh. Oke. V0 dikali delta T nih ya teman-teman. Terus kalau misal dari yang proses 2,
kan itu segitiga ya. Rumus luas segitiga apa sih? Setengah kali alas. Nah, alasnya apa nih teman-teman? Alasnya, nih lu lihat alasnya tuh delta T dikali tingginya tuh delta V. Nah, kali delta T kali delta V. Nah, ini ya. Berarti buat secara keseluruhan luasnya, gini kan, luas. Ini gue ngasih cara ibaratnya yang dari penurunan rumusnya yang simple aja teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan mau agak ribet sedikit lo pakai ya bisa pakai turunan integral gitu. Cuman ini biar lo nangkep aja lah dari grafik gitu ya. Berarti luasnya luas 1 tambah luas 2 ya teman-teman. Nah luas satunya itu V0 kali delta T ditambah setengah kali ini luasnya berarti kan di sini S ya teman-teman ya, delta S. Nih, delta S ininya, delta S-nya dari sejarah kan ini ibaratnya kecepatan, ini waktu, berarti yang sininya si S-nya, delta S-nya teman-teman di perpindahannya. Nah, ditambah setengah kali delta T dikali delta V. Nah, ini dari sini aja lo bisa lihat ya udah agak mirip-mirip gitu, kayak delta S sama dengan V0T tambah setengah, tinggal AT kuadratnya aja nih. Berarti di sini harus ada yang gua sederhanain lagi. Nah, si delta V-nya ini nih, teman-teman. Sebelumnya kan kalau lo pengen tahu delta V itu dari mana, gimana sih? Kan delta V nih ya, berarti otomatis lo libatin si rumus percepatan A sama dengan delta V nih, kan gue ngincer delta V nya ini ya teman-teman nih, per delta T. Nah delta V sama dengan A dikali delta T. Nah ini nih tinggal gue substitusin ke sini teman-teman. Berarti ibaratnya ketemu nih ya, delta S sama dengan V0 kali delta T ditambah setengah kali ini delta T terus dikali ini ya teman-teman, berarti kali ini dikali A kali delta T dikali delta T ya kan teman-teman, ini gabung jadi delta T kuadrat. Jadi ininya A kali delta S sama dengan V0 delta T tambah setengah kali alas kali delta T kuadrat. Nah sama kan teman-teman nih buat dari sininya nih teman-teman. Oke. Itu yang buat rumus keduanya ibaratnya lo udah tahu gitu ya. Ini hubungan kecepatan-percepatan juga tadi udah sedikit gua jelasin di yang vertikal tuh. Di yang vertikal kalau misalkan lo harus perhatiin nih teman-teman secara fisis ya, secara fisis kalau misalkan lo lempar bola ke atas, misal sini nih, lempar bola ke atas, iya V-nya ke atas gitu. Cuman kalau misalkan si A-nya juga, si G-nya ya, percepatan gravitasinya ikutan ke atas, berarti gimana? Bola lo nggak bakal berhenti kan? Nah, jadi nanti kalau misalkan menganalisis soal gitu ya, lo harus dapat fisisnya dulu gitu teman-teman. Kalau secara matematisnya penting, ini penting banget. Kalau misal lo fisika tuh ya ibaratnya lo harus bisa secara fisis, terus lo matematisin. Nah kalau misalkan lo cuma bisa matematisnya aja, lo pasti bakal ya banyak kagoknya gitu teman-teman. Jadi ya harus kita latih juga. Nah terus gimana nih buat yang ini nih teman-teman, gua copy ya nih, gua bahas sedikit, masih ada waktu 6 menit. Mungkin yang 2 dimensinya nanti kali ya, atau mau yang 2 dimensi dulu nih? Ayo ada yang open mic mungkin, mau gimana? 6 menit. Oke, nggak ada yang ada yang bilang 2 dimensi dulu, Bal. Apa 2 dimensi dulu? Kata di komen 2 dimensi dulu. Iya katanya 2 dimensi dulu. Boleh. Oke, kalau misal dari tadi kita tuh fokusnya ke GLBB cuman atas, yang 1 dimensi bawah, terus
kalau nggak ke kanan ke kiri gitu ya. Kalau misalkan 2 dimensi lo ngelibatin 2 unsur vektor gitu teman-teman. Jadi kalau gua tarik secara sederhana gitu ya, ada yang sumbu x-nya, ada yang sumbu y gitu teman-teman. Ada Vx sama Vy. Untuk si ininya sendiri, si vektornya sendiri nanti bakal ngebuat baru gitu teman-teman gini. Misal V nih, ini kan dari penjumlahan vektor Vx plus Vy kan teman-teman. Ini. Oke, ngerti nggak? Ini gue kasih contoh deh nih. Misalkan ada ya misal lo, nih. Mana nih? Sorry nih kursornya kecil banget teman-teman. Kalau gue kasih contoh ya vektor 2 dimensi gitu, cara kehidupan gini. Misalkan lo ini nyebrang jalan raya ya teman-teman, kecepatan lo buat nyebrang itu 4 meter per second teman-teman. Nah, tapi lo selain nyebrang lurus ke arah sono, lo ada apa ya, kecepatan buat ke sampingnya juga, misal 3 meter per second gitu tuh. Kalau di sini gue taruh jarak berapa ya? 40 deh, 40 meter. Waduh, luas amat bos gitu ya. Oke, berarti kalau misalkan gini, otomatis ada si hasil dari ininya. Berarti lo nanti begini kan teman-teman, jalannya ke samping kayak gini. Ya teman-teman. Ini kalau misalkan ini 3, secara x-nya tuh lo Vx-nya tuh 3, terus secara V-nya tuh lo 4 gitu ya. Berarti otomatis cara kalkulasi vektornya lo kecepatannya berapa teman-teman? 5 kan? 5 meter per second. Cuman di sini yang jadi masalah kebanyakan gitu ya. Kalau misalkan ditanya dengan nyebrang 40 meter gitu ya, lo dalam waktu berapa lama bisa nyebrang gitu tuh. Kebanyakan orang mereka ngitung 40 per 5 gitu. Jadi 8 detik. Ini salah teman-teman, ibarat apa ya? Salah ngatin, ibaratnya kalau misalkan lo pengen nyebrang, nggak peduli gitu tuh, nggak peduli si kecepatan si x-nya, Vx-nya tuh berapa, yang penting tuh lo si V-nya yang berhubungannya sampai ke sana tuh berapa lama gitu. Jadi yang dihitung nanti bukan si ini gitu tuh. Makanya pentingnya fisika secara fisis ya itu teman-teman. Jadi lo bisa ngebayangin gitu tuh. Kalau misalkan ini jangan mudah kecoh ya, jadi kalau ini udah gue jelasin kan bukan pakai yang ini, jadi pakainya yang ini. Soalnya ini yang ditanya cuman apa ya, pengen nyebrang doang gitu tuh, nggak peduli lo mau nyamping kayak mau apa, yang penting kecepatan lo secara lurus. Kan lagian ininya juga lurus gitu tuh. Kecuali kalau misalkan si jaraknya ikutan miring begini teman-teman nih, miring gini buat nyebrangnya. Nah, itu baru lo pakai nih teman-teman si 5 meter per second. Kalau enggak mah ya udah lo pakai yang 4 meter per second aja itu tuh. Jadi berarti berapa lama 40 meter dibagi 4 meter per second. Berarti berapa nih? 10. Ini habis, ini naik ke atas 10 second gitu ya. Waktu lo buat nyebrang ya 10 second gitu tuh. Nah, bentar teman-teman, gue mau minum dikit dulu. Nah, kalau misalkan tadi lo udah tahu gitu ya nih, mana nih kursornya? Aduh, oke nih. Tes, nih, udah ya. Kalau misalkan tadi nyebrang tuh lo makanya yang V-nya doang, terus buat apa ininya tuh, lo bingung kan pasti, V-nya tuh buat apa, Vx-nya tuh buat apa. Nah, Vx-nya itu dipakai kalau misalkan gini. Nah, kan nanti lo nyebrang ya selama 10 second gitu ya, nyampe ibaratnya yang seharusnya begini ke sini, tapi karena lo jalannya ada pengaruh si Vx-nya juga, otomatis lo nyampe sini kan. Nah, di sini fungsi si Vx gitu tuh. Karena tadi kecepatannya berapa? 3 meter per second kan. Terus selama 10
detik. Berarti tinggal dikali aja teman-teman buat biar tahu dari posisi awal tuh yang seharusnya nyebrang ke lo nyampe berapa jaraknya. Berarti bedanya 30 meter ya teman-teman. Gitu. Kalau buat ngitung ininya lo masih bingung, pakai rumus yang tadi teman-teman, yang V sama dengan delta S per delta T. Itu ya. Oke. Ini kalau nggak salah gua catatan-catatan ini tuh dari YouTube, dari Zenius juga teman-teman. Ini cuman gua taruh terus gua jelasin secara dikit-dikit lah gitu. Nah, sorry nih Kak Alam, udah jam 5 gimana nih? Serah, mungkin kalau mau bahas sedikit lagi nggak apa-apa. Oke, mungkin gue mau bahas sedikit yang ini ya nih teman-teman nih. Nah, yang ini nih. Yang gerak parabola cukup kompleks ya teman-teman. Nih kalau gerak parabola tuh pakai yang Vx-nya tuh GLB, nah yang V-nya tuh GLBB. Jadi ibaratnya Vx-nya nih mau di mana aja, mau lo di sini kayak di sini atau di sini. Ya di mana aja lah. Ini karena GLB ya teman-teman. Ini gue bahas sekali dikit aja. Karena GLB dia bakal tetap sama gitu, konstan. Ini gue kasih rumusnya dikit karena Vx. Ntar kan di sini kalau gerak parabola tuh ada sudut ya, ibaratnya ada sudut di sini, sudut. Nah, ini untuk si gayanya, si V-nya. Kalau buat Vx-nya karena gini kan ya teman-teman. Gini, ini arah V-nya, terus ini V-Y, ini Vx gitu ya. Vx-nya, cara nyari Vx-nya gimana berarti? Berarti ini V, tinggal si V ini gua kasih misal V0 lah, V0 ya, di sini V0 buat kecepatan awal. V0 dikali pakai prinsip yang sin konstan teman-teman. Nah, kalau misal V berarti kan kalau di sini tuh sin ya teman-teman depan gitu ya, sini cos ya. Jadi Vx-nya nanti pakainya tetap V0 cos theta. Nah, buat si V-nya nih di sini aja. V-nya V0 sin theta. Ini buat yang V0Y ya teman-teman, buat di keadaan awalnya, ini V0X buat di keadaan sini. Nah, nanti kalau misalkan buat yang ke sini atau ini di titik 2 ya, kalau titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 gitu ya. Nanti tinggal di aplikasi ini nih, tinggal diaplikasikan aja gitu ibaratnya. Mungkin ntar nih gerak parabola bakal gua bahas lebih lanjut kalau nanti kita ada pertemuan lagi ya teman-teman. Nah, ini gue mau bahas sedikit tentang ini nih. Oke. Misal apa ya ini ya? Misal gini deh. Gue punya bola gitu ya teman-teman. Gue punya bola, gue naik pesawat, terus gue lempar gitu, gue lempar ke luar. Nah, di sini ada si audiensnya. Ada si audiens lagi kan, ada si pengamat gitu teman-teman. Karena gue lempar gitu, misal kacanya kebuka, gue lempar, otomatis ini kan ada ini ya. Oke, ada si ini berarti ada dua ini ya, karena dua dimensi, ada V-nya, ada Vx-nya. Nah, Vx-nya ini gimana teman-teman? Si bolanya tuh kecepatannya gimana? Nah, buat kecepatan bola ini bukan nol ya teman-teman, bukan nol. Tapi si kecepatan bola itu ngikutin kecepatan si pesawat teman-teman. Kalau kecepatan bola berapa lah, ini ngikutin si kecepatan pesawat. Kalau misalkan kecepatan bolanya tuh 0 ya, Vx-nya 0. Ini berarti lo pesawat sono bolanya ketinggalan gitu, ketinggalan. Jadi pas lo ngeluarin bola, misal ngeluarin bola nih ya, gue ngeluarin bola, dia punya kecepatan, punya Vx, tapi belum punya si Vy. Vy-nya tuh pasti ke bawah ya teman-teman, karena gravitasi. Dia punya gravitasi, Vy-nya tuh 10 meter per second ya. Jadi nanti karena dia punya Vx ya teman-teman,
punya VX, nanti jatuhnya tuh bukan begini nih, bukan langsung ke bawah si audiens. Nah, jadi jatuhnya tuh nanti karena dia punya VX ya teman-teman. Ini agak berantakan banget ya. Oke. Karena dia punya VX, berarti yang awalnya tadinya begini. Nih berantakan banget, sorry. Yes, gua hapus dulu kali. Oke, ini gue sedikit ya sampai karena dia punya VX ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia nggak punya VX, dia bakal langsung jatuh aja gini teman-teman, yang jatuh ke bawah. Tapi karena dia punya VX, yang tadinya sama kayak pesawat, jadi yang tadinya sini X, yang awalnya V-nya tuh di detik ke 0 tuh, ini T0 ya. Belum ada ya V-nya, terus baru nanti di detik ke satunya ini di iniin sama si V, jadi agak ke bawah gitu teman-teman. Ini V, ini dari gravitasi. Nah nanti sama teman-teman gini, si VX-nya tuh masih gini, terus si V-nya nambah lagi nih 10 lagi jadi 20, jadi lebih panjang gitu ya teman-teman. Terus nanti sama lagi, begitu lagi sampai tanah. Berarti nanti buat si gerak bolanya jatuhnya tuh gini teman-teman, kayak tadi awalnya gini, terus gini didorong lagi ke bawah sama V, terus gini lagi, makin panjang lagi, gini lagi. Jadi si gerak bolanya kalau misalnya gua iniin kayak gini ya teman-teman nanti ya gitulah kira-kira. Sorry nih gambar gua jelek banget teman-teman. Mungkin itu dulu kali ya sama pembahasan sedikit dari gua. Untuk konsep-konsep yang belum kebahas, mungkin konsol ada kesempatan lagi buat kita bertemu, dia bakal gue jelasin lagi teman-teman. Nih gue stop sharing dulu ya. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman, waktu dan tempatnya gue balikin ke Alam. Oke. Terima kasih buat ini ya, buat Iqbal ya. Mungkin kalian yang masih ada pertanyaan atau apa bisa DM ke Iqbal aja, ada di IG Baracita, atau DM ke Ivan atau ke siapapun, nanti kita salurkan ke Iqbal ya. Terus jangan lupa juga untuk follow IG @Baracita ya, soalnya nanti bakalan ada acara-acara menarik lainnya kayak Dialog Cita 2.0 dan lain-lainnya. Dan untuk filenya nanti bakal di-share dan rekamannya juga bakal di-share di YouTube kita. Dan mungkin ini aja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau join. Semoga ilmunya bermanfaat, dan mari kita tutup dengan membaca doa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Sorry, Kalam. Yo. Iya itu buat teman-teman ya, kalau misalkan ada pertanyaan tadi yang tentang konsep gue jelasin gitu, bisa langsung DM gue aja ya teman-teman. IG-nya tuh udah ada ya di baca, atau gue sebutin kali ya, Iqbal_mus. Oke. Santai aja teman-teman. Thank you buat semuanya. Oke, thank you banget buat Iqbal ya. Oke, mungkin hari ini bisa ditutup ya meetingnya. Meeting ini gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di SWU selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Yuk. Thank you Kak.